warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang terdiri dari Anissa Husnul Khotimah dengan NIM 5045 dan saya sendiri Alvina Nurhoirani dengan NIM 5049 dan yang terakhir yaitu Sri Mulyani dengan NIM 5070 yang akan membahas tentang teori belajar kognitivistik. Dalam teori belajar kognitivistik, untuk kelompok kami terdapat 3 bahasan. Yang pertama yaitu belajar dalam pandangan kognitivistik. Yang kedua yaitu teori kognitivistik dari para ahli. Dan yang ketiga yaitu kelebihan dan kelemahan dari teori belajar kognitivistik itu sendiri. Yang pertama ada belajar dalam pandangan kognitivistik. Teori kognitivistik adalah suatu teori belajar yang mementingkan proses belajar daripada hasil itu sendiri. Menurut Hamalik 2007, teori kognitivistik berpijak pada 3 hal. Yang pertama, perantara sentral. Yang kedua, pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Yang ketiga, pemahaman dalam pemecahan masalah. Yang pertama, ada perantara sentral. Perantara sentral adalah proses-proses pusat otak, misalnya ingatan atau ekspektasi. Yang kedua, pertanyaan tentang apa yang dipelajari. Yang dipelajari ialah fakta. Yang ketiga, pemahaman dalam pemecahan masalah, ialah menyajikan pengalaman lampau dalam bentuk struktur perseptual yang mendasari terjadinya insight. Kemudian untuk teori perkembangan kognitif menurut para ahli, yang pertama yaitu ada teori perkembangan kognitif menurut Gestalt, kemudian ada menurut John Piaget, kemudian yang ketiga ada menurut Brunner, yang keempat menurut Ausubel, dan yang kelima menurut Vygotsky, dan yang keenam yaitu menurut Lewin. Teori menurut ahli yang pertama ada teori Gestalt. Teori Gestalt adalah proses menerima, menafsirkan, dan memberi arti rangsangan yang masuk pada indera-indera mata dan telinga. Peletak dasar psikologis Gestalt adalah Max Wertheimer serta kawan-kawannya, terutama Wolfgang Kohler dan Kurt Kafka pada tahun 1880 sampai 1943 yang meneliti tentang pengalaman dalam problem solving. Aplikasi teori Gestalt dalam pembelajaran menurut Sudrajat diantaranya pengalaman tilikan, pembelajaran bermakna, perilaku bertujuan, prinsip ruang hidup, dan transfer belajar. Yang pertama ada pengalaman tilikan. Penting dalam perilaku yaitu kemampuan mengenal keterkaitan unsur dalam suatu objek atau peristiwa. Yang kedua ada pembelajaran bermakna. Makin jelas makna hubungan suatu unsur, akan semakin efektif sesuatu yang dipelajari. Yang ketiga ada perilaku bertujuan. Perilaku yang terarah dan yang memiliki tujuan. Yang keempat ada prinsip ruang hidup. Perilaku yang bisa menempatkan di mana ia berada. Yang terakhir ada transfer belajar, pemindahan pola perilaku dalam situasi pembelajaran. Yang kedua ada teori perkembangan Piaget. Gredler menyatakan bahwa fokus dari teori Jean Piaget adalah menemukan asal-muasal logika alamiah dan transformasinya dalam satu bentuk penalaran ke penalaran lain. Piaget menyatakan bahwa ada 3 proses belajar. Yang pertama ada asimilasi, kedua akomodasi, yang ketiga ekuilibrasi. Asimilasi adalah proses pengintegrasian informasi baru ke struktur yang sudah ada. Akomodasi adalah proses penyesuaian antara struktur kognitif ke dalam suatu yang baru. Ekuilibrasi adalah proses pengimbangan agar siswa dapat terus berkembang menambah ilmunya. Menurut Piaget, perkembangan kognitif meliputi 4 tahap. Yang pertama, tahap sensori motor lahir 2 tahun. Yang kedua, praoperasional lahir dari 2-7 tahun. Yang ketiga, operasional konkret lahir dari 7-11 tahun. Yang terakhir, operasional formal lahir dari 11-15 tahun. Dari semua itu, tentu karakteristiknya beda-beda. Yang lahir 2 tahun karakteristiknya perilaku terikat pada panca indera dan gerak motorik. Yang lahir 2-7 tahun karakteristiknya tanpa kemampuan berbahasa, berkembang pesat, penguasaan konsep. Yang lahir 7-11 tahun memiliki pikiran yang logis. Dan yang terakhir 11-15 tahun karakteristiknya kecakapan kognitif mencapai puncak perkembangan.
Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Brunner atau yang disebut juga dengan discovery learning. Jerome Brunner merupakan ahli psikologi perkembangan dan juga ahli psikologi belajar kognitif. Brunner memusatkan perhatiannya pada apa yang dilakukan manusia ketika memperoleh informasi dan apa yang dilakukan manusia setelah memperoleh informasi. Sehingga menurut Dahar pada tahun 2011, bahwa proses belajar menurut Jerome Brunner terbagi menjadi 3 bagian. Yang pertama yaitu memperoleh informasi baru. Di sini yang dimaksud dengan memperoleh informasi baru adalah dengan memperhalus informasi sebelumnya yang dimiliki seseorang, sehingga berlawanan dengan informasi sebelumnya. Yang kedua yaitu transformasi informasi, yang diperoleh kemudian dianalisis, yang kemudian ditransformasikan ke dalam bentuk yang lebih abstrak atau konseptual, sehingga dapat digunakan dalam artian yang lebih luas. Dan yang terakhir yaitu evaluasi, merupakan proses relasi menguji dan ketetapan pengetahuan. Hal ini dapat dilakukan dengan apakah pengetahuan kita sudah benar dengan prosedur yang ada. Sehingga dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori belajar Brunner sebenarnya melalui 3 proses, yaitu memperoleh informasi baru, transformasi informasi, evaluasi, yang di dalamnya terdapat berbagai macam faktor. Salah satunya adalah informasi, motivasi, dan juga minat. Selanjutnya yaitu teori belajar bermakna Ausubel, atau yang disebut juga dengan meaningful learning. Menurut Ausubel, belajar haruslah bermakna. Materi yang kita peroleh diasimilasi dan juga berhubungan dengan materi yang kita peroleh sebelumnya. Sehingga teori belajar bermakna Ausubel memberikan pemahaman bahwa belajar bukan hanya sekadar menghafal teori-teori, bukan hanya sekedar menghafal konsep-konsep ataupun fakta-fakta. Tetapi kegiatan belajar merupakan proses menghubungkan konsep-konsep untuk menghasilkan pemahaman yang utuh, sehingga konsep yang dipelajari akan dipahami secara baik dan tidak mudah untuk dilupakan. Sehingga, menurut Dahar pada tahun 2011, Ausubel menegaskan 3 kebaikan dalam belajar bermakna. Yang pertama yaitu, informasi yang dipelajari secara bermakna lebih lama untuk diingat. Yang kedua, informasi baru yang telah dikaitkan dengan konsep-konsep relevan sebelumnya dapat meningkatkan konsep yang telah dikuasai sebelumnya, sehingga memudahkan proses belajar mengajar berikutnya untuk memberi pelajaran yang mirip. Dan yang ketiga yaitu informasi yang pernah dilupakan setelah pernah dikuasai sebelumnya masih meninggalkan bekas, sehingga memudahkan proses belajar mengajar untuk materi pelajaran yang mirip dengan sebelumnya. Selanjutnya yaitu teori belajar menurut Vygotsky. Tapan pada tahun 1998 dalam Santrok tahun 2008 halaman 60 menyatakan bahwa ada 3 klaim dalam pandangan Vygotsky. Yang pertama yaitu keahlian kognitif anak dapat dipahami apabila dianalisis dan diinterpretasikan secara developmental. Yang kedua yaitu kemampuan kognitif dimediasi dengan kata, bahasa, dan bentuk yang diskursus, yang berfungsi sebagai alat psikologis untuk membantu mentransformasi aktivitas mental siswa. Dan yang ketiga yaitu kemampuan kognitif berasal dari relasasi sosial yang dipengaruhi oleh latar belakang sosio-kultural. Sehingga dari ketiga klaim dasar ini, Vygotsky mengajukan gagasan yang unik dan kuat tentang hubungan antara pembelajaran dan juga perkembangan. Dan ide unik Vygotsky ini diberi nama dengan Zone of Proximal Development
atau yang disebut juga dengan ZPD. Merupakan serangkaian tugas yang terlalu sulit untuk dilakukan oleh anak itu sendiri, sehingga membutuhkan bantuan dari orang tua ataupun orang lain. Contohnya adalah dengan tes kecerdasan antara dua anak. Jadi, usia mental antara dua anak tersebut adalah usia 8 tahun. 70. Di sini saya akan menjelaskan tentang teori kognitif menurut Lewin atau biasa disebut dengan teori medan. Menurutnya, masing-masing individu berada di dalam medan kekuatan yang bersifat psikologis. Medan di mana individu bereaksi disebut yang biasa disebut dengan Lipspeak. Lipspeak ini mencakup perwujudan lingkungan di mana individu bereaksi. Misalnya, orang-orang yang menjumpainya, objek material yang ia hadapi, serta fungsi kejiwaan yang ia miliki. Dari penjelasan tadi tentang teori kognitif menurut Lewin. Jadi, belajar berlangsung sebagai akibat dari perubahan dalam struktur kognitif. Perubahan struktur kognitif ini adalah dari dua macam kekuatan. Yang pertama adalah struktur medan kognisi, dan yang kedua kebutuhan motivasi internal individu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang kelebihan dari teori kognitif. Yang pertama yaitu menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Karena mereka tidak hanya merespon dan menerima rangsangan saja, tetapi memproses informasi yang diperoleh dan berpikir untuk dapat menemukan ide-ide dan mengembangkan pengetahuannya itu. Contohnya, pada saat siswa mengerjakan soal, siswa bisa mengerjakan sendiri. Karena pada saat proses pembelajaran, siswa menggunakan pikirannya sendiri untuk mengasah daya ingatnya. Yang kedua yaitu membantu siswa memahami bahan belajar secara mudah. Karena siswa sebagai peserta didik merupakan peserta aktif di dalam proses pembelajaran yang berpusat pada tata cara peserta didik mengingat, memperoleh kembali, dan menyimpan informasi di dalam ingatannya. Dan yang ketiga yaitu memaksimalkan ingatan yang dimiliki oleh peserta didik untuk mengingat semua materi-materi yang telah diberikannya. Jadi, pembelajaran kognitif ini salah satunya yaitu menekankan pada daya ingat peserta didik untuk selalu mengingat akan materi-materi yang telah diberikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan kelemahan dari belajar kognitif. Yang pertama yaitu pada dasarnya teori kognitif ini lebih menekankan pada kemampuan ingatan peserta, sehingga kelemahan yang terjadi di sini selalu menganggap semua peserta didik itu mempunyai kemampuan daya ingat yang sama dan tidak dibeda-bedakan. Yang kedua yaitu jika di dalam sekolah kejuruan hanya menggunakan metode kognitif tanpa adanya metode pembelajaran yang lain, maka peserta didik akan kesulitan di dalam praktek kegiatan atau materi. Yang ketiga yaitu ada kalanya juga di dalam metode ini tidak memperhatikan cara peserta didik dalam mengeksplorasi atau mengembangkan pengetahuan dan cara-cara peserta didik dalam mencarinya. Karena pada dasarnya masing-masing peserta didik memiliki cara yang berbeda-beda. Jadi, dapat disimpulkan bahwa teori belajar kognitif lebih menekankan bahwa perilaku seseorang ditentukan oleh persepsi serta pemahamannya tentang situasi yang berhubungan dengan tujuan belajarnya. Teori belajar kognitif merupakan suatu teori belajar yang mementingkan proses belajar itu sendiri,
daripada hasil belajarnya. Bagi penganut aliran ini, belajar tidak hanya sekadar melibatkan hubungan antara stimulus dan respon, tetapi lebih erat dari itu. Belajar melibatkan proses berpikir yang kompleks. Tokoh dalam teori ini ada Jean Piaget, ada Gestalt, ada Brunner, ada Ausubel, dan juga ada Lewin, yang semuanya memiliki kelebihan dan kekurangan masing-masing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.